pengajian akbar. Pengajian yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiy al-karim wa 'ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wa at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, singkatnya hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada siang hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita, berkumpulnya kita di rumah Allah ini, segala hutang-hutang kita segala dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan di puncaknya nanti kita semua dalam keadaan husnul khatimah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang ini kita berkumpul untuk merayakan Maulid sekaligus Maulud. Maulid itu artinya tempat atau waktu kelahiran, sedangkan Maulud yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengingkari Maulid ataupun Maulud, maka itu artinya dia tidak menerima kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadir di sini untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, sebagai pemberi peringatan, sehingga mudah-mudahan kita di dunia ini bisa melaksanakan, menjalankan apa yang telah beliau ajarkan dan contohkan, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dibangkitkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah, ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, surat Al-Fil, bercerita tentang bagaimana tentara Abraham dulu datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan misi mereka dengan mengutus burung ababil secara langsung atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminah ibunda beliau
Aminah artinya keamanan. Kemudian Suwaibah, yaitu budak Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika mendengar dapat berita dari budaknya tentang kelahiran keponakan beliau. Kemudian Halimah adalah orang yang menyusui. Suwaibah artinya ganjaran pahala, Halimah artinya kasih sayang. Maka kata para ulama, orang-orang yang bergembira menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan aminah, keamanan. Dia akan mendapatkan Suwaibah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan Halimah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kalimat Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lahir ke dunia seperti orang yang tidak ada cacat sedikit pun. Beliau adalah khairul khalqi, sebaik-baik manusia, wa khairul khuluqi, dan sebaik-baik manusia yang punya perangai. Jadi di dalam kehidupan ini ada manusia khairul khalqi wa khairul khuluqi. Khalqi itu artinya penciptaan, khuluqi itu artinya akhlak. Maka manusia dari segi tipe akhlak ini, kata para ulama, dibagi menjadi 4. Manusia itu dilihat dari segi akhlak dan penciptaan itu dibagi menjadi 4. Pertama, ada manusia akhlaknya bagus, kemudian rupanya bagus. Itulah seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh salah seorang sahabat, Hasan bin Thabit kalau tidak salah, nama seorang sahabat yang dulunya waktu masih kafir. Hasan bin Thabit ini diperintahkan oleh orang-orang kafir karena dia pandai syair, pandai sekali buat syair, sehingga diperintahkan kalau kamu bisa mencela Muhammad, mencari aibnya, maka kamu akan diberikan ganjaran yang besar. Begitu Hasan bin Thabit ini mengikuti baginda Rasul SAW untuk mencari aib, mencari kekurangan beliau, tetapi tidak ada yang dilihat kekurangan ataupun aib dari baginda Rasul SAW. Sehingga Hasan bin Thabit ini membuat satu syair yang sering kita dengarkan. Apa kata Hasan bin Thabit? Wa ajmalu minka lam taraqat 'ainun wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama ya Rasulullah, engkau seindah dan setampan engkau tidak pernah dipandang oleh mata. Ya Rasulullah, sebaik dan seindah engkau tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau dilahirkan, diciptakan tanpa aib, tanpa kekurangan sedikit pun. Seakan-akan engkau memilih, seakan-akan engkau yang berkehendak terhadap dirimu sendiri. Itu kata Hasan bin Thabit. Yang sebenarnya Hasan ini ditugaskan untuk mencari kekurangan. Maka sering kita dengar, kita lakukan ya, syair-syair tentang pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin penunggu sudah dengar ini, sering dengar syair ini, tapi kadang-kadang kita tidak terbiasa memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering memuji yang lain. Yang ulang syair ini luar biasa. Wa ajmalu minka lam tarahu qad 'ainun wa atyabu minka
kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama mengumpamakan beliau seperti bulan purnama, sehingga dilanjutkan saya kira itu dengan qamarun 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 sidnan nabi qamarun wajamil wajamil sidnan nabi wajamil. Dua harapan dulu, jangan ngatur. Qamarun 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 sidnan nabi wajamil sidnan nabi wajamil. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka barang siapa yang rupanya indah, rupanya tampan cantik, kemudian akhlaknya baik, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tipe manusia tampangnya baik, secara penciptaan luar biasa, gagah, cantik luar biasa, tetapi akhlaknya buruk. Tampangnya baik, cantik, tetapi akhlaknya buruk. Maka orang-orang seperti ini, kata para ulama, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Abu Lahab, manusia. Karena Abu Lahab ini dia gagah, ya, maka dikatakan Abu Lahab itu karena dia gagah. Tetapi apa? Akhlaknya yang buruk. Dia yang sendiri sebagai paman ingin membunuh keponakannya. Sebagai paman dia yang memusuhi keponakannya. Maka kalau ada manusia secara fisik dia bagus, gagah, tetapi akhlaknya buruk, maka nanti di hari kiamat siap-siap akan dibangkitkan bersama Abu Lahab. Kemudian tipe manusia yang ketiga, ada orang secara fisik biasa-biasa, tidak gagah, tidak cantik, tetapi akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Maka kata para ulama, orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi dari Afrika. Beliau tidak gagah, hitam, tetapi akhlaknya luar biasa. Maka minimal kita masuk di sini lah. Sudah tampang kita biasa-biasa, usahakan akhlak kita yang luar biasa. Dan tipe manusia yang paling rugi adalah yang keempat. Sudah tampangnya jelek, tidak gagah, tidak cantik, akhlaknya buruk lagi. Ini manusia paling rugi. Sudah biasa-biasa, tidak gagah, akhlaknya buruk juga. Maka orang-orang semacam ini, kata ulama, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Abu Jahal. Sudah jelek, tidak gagah, tidak cantik, akhlaknya buruk lagi, sebagai penjahat. Ya, maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua minimal ya, tampang kita sudah biasa-biasa,
tetapi mudah-mudahan akhlak kita seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk memberikan kabar gembira, bahwa baginda Rasul memberikan kabar gembira kepada kita sekaligus memberikan nasihat peringatan kepada kita. Salah satu kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan ketua panitia tadi tentang pembangunan masjid ini, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah kama hasil maqatin aw asgharu minhu banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang terlibat membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ikut terlibat membangun masjid lillahi, tetapi karena Allah, bukan karena megah-megah, bukan karena ingin tanding-tanding masjid kita biar besar, masjid kita biar luas, ingin tanding, ingin pamer, tetapi orang membangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kama hasil qattatin, walaupun dia terlibat, dia menyumbang seukuran sarang burung, tempat bertelurnya burung, ukuran satu genggam, dia sumbangkan pasir atau sumbangkan semen seukuran satu genggam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah nanti di dalam surga. Jaminan yang luar biasa. Apalagi kita nyumbang satu sak, nyumbang semen satu sak, atau nyumbang pasir satu dam, atau nyumbang yang lain. Baginda Rasul katakan, siapa yang membangun masjid, yang terlibat di dalam pembangunan masjid, walaupun hanya sebesar sarang burung tempat bertelur, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ada jaminan. Ada jaminan orang-orang yang terlibat membangun masjid ini, Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Alhamdulillah. Maka jangan kita malas-malas, apalagi mengajak orang supaya tidak terlibat. Jangan. Seandainya kita pun tidak mau ikut membangun, jangan halangi orang untuk ikut membangun. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Dia sudah tidak mau, ditambah lagi mengajak orang supaya tidak mau. Itu seburuk-buruk orang manusia. Kalaulah kita tidak mau membangun, minimal jangan menghalangi orang, memprovokasi orang untuk tidak terlibat di dalam pembangunan. Ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada panitia pembangunan, kepada masyarakat. Siapa yang terlibat di dalam pembangunan ini, janji dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Istana dalam surga bukan dari semen, bukan dari pasir, tetapi istana di surga terbuat dari emas. Istana di surga terbuat dari emas, dari perak, dari permata. Bangunan surga tidak ada dari pasir, tidak ada dari keramik, tidak ada dari semen. Sebagus-bagus bangunan di dunia ini sama saja bahannya, pasir, semen, keramik. Sebagus-bagus rumah orang pasti terbuat dari pasir, semen, bata, besi, dan sejenisnya. Tetapi kalau di surga tidak ada bangunan itu terbuat dari pasir ataupun batu bata. Bangunan surga terbuat dari emas. Yang kata para ulama, kalau kita berdiri di dalam rumah, bisa kita melihat orang di luar rumah. Dan untuk satu orang disiapkan surga itu seluas 10 kali besarnya dunia. Untuk satu orang disiapkan 10 kali besarnya dunia untuk satu orang. Coba kamu bayangkan, untuk satu orang, ya, luasnya 10 kali dunia, bagaimana sudah capeknya keliling, ya? Tapi
Tapi Allah siapkan kendaraan di surga itu bukan Toyota, bukan Avanza, bukan Kijang, bukan kendaraan seperti ini. Allah siapkan kendaraan di surga itu Burak. Burak itu kecepatannya sejauh mata memandang. Kecepatan Burak. Ada lagi kendaraan yang jauh lebih canggih daripada Burak, kata ulama, yaitu namanya Dabbatus Syauq, kendaraan rindu. Dabbatus Syauq ini kemana peluru ingin pergi langsung sampai. Itu Dabbatus Syauq. Maka jangan takut, walaupun surga itu luas, seluas 10 kali besarnya dunia, jangan khawatir. Ada kendaraan khusus di dalam surga. Kemudian di dalam surga itu bagi bapak-bapak yang punya istri satu takut nambah lagi, tenang, di dalam surga banyak bidadari. Tinggal tunggu kuat saja. Ya. Di dalam surga disiapkan bidadari yang kata di dalam satu riwayat menyebutkan gambaran bidadari itu innan nura siwaril awraq yaqmisu nurasyams. Sesungguhnya gelang bidadari itu kalau dikirim ke dunia ini sinarnya akan mengalahkan sinar matahari. Itu baru gelangnya bidadari, Pak. Gelangnya bidadari cahayanya kalau dikirim ke dunia maka akan mengalahkan sinar matahari. Apalagi bidadarinya, itu gambarannya saja. Bahkan di dalam riwayat yang lain menggambarkan wanita-wanita surga itu kalau dikirim tangannya saja, dikirim tangannya ke dunia ini, maka semua laki-laki akan berperang. Semua laki-laki akan berperang. Tuan guru juga ikut berperang melawan TNI, memperebutkan bidadari. Ya, saking indahnya namanya bidadari. Ibu-ibu bertanya, ada nggak bidadara untuk ibu-ibu? Tidak ada bidadara, ya, karena sudah kudrat, ya, yang namanya perempuan itu dia tidak terlalu dalam hal itu. Apa perempuan itu? Dia suka perhiasan. Perempuan itu lebih suka kepada perhiasan. Maka wanita-wanita, ibu-ibu ini kalau masuk surga dia akan menjadi ratunya bidadari. Kecantikannya 70 kali lipat daripada cantiknya bidadari. Itu ibu-ibu, ya. Apabila masuk surga, ibu-ibu siap masuk surga? Mau masuk surga enggak? Siap masuk surga? Perempuan ini paling mudah untuk masuk surga, paling cepat masuk surga, tapi paling cepat masuk neraka. Ya, perempuannya paling mudah masuk surga, paling cepat masuk neraka. Ya. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka dia silakan masuk surga dari pintu manapun dia mau. Itu perempuan sangat mudah. Maka rugi perempuan yang belum punya suami. Rugi perempuan yang belum punya, karena pintu surganya perempuan itu ada pada suaminya. Kalau kita punya suami, suami ini yang menanggung kita, jadi aman kita untuk masuk surga. Makanya perempuan yang belum punya suami jangan takut dipoligami, ya. Biar ada yang menanggung, ya. Biar ada yang menanggung. Jangan takut atau jangan anti poligami. Itu untuk menyelamatkan ibu-ibu sebenarnya, ya, dan membahagiakan bapak-bapak. Jangan takut. Karena ibu-ibu itu cara masuk surganya melalui pintu suami itu. Kalau laki-laki, ya, surganya di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu-ibu, surganya di bawah telapak kaki suami. Nah, kalau nggak punya suami, nggak ada surganya. Maka harus punya suami. Walaupun berbagi tidak apa-apa. Yang penting punya suami. Ya.
Ibu-ibu yang sudah punya suami, kasihanilah saudara-saudarinya yang belum punya suami. Ya, ikhlaslah untuk berbagi. Ya, supaya saudari-saudarinya juga cepat masuk surga. Ya. Nah, ibu-ibu ini yang kalau sudah di surga kecantikannya melebihi bidadari 70 kali lipat. Umur orang-orang ahli surga itu rata-rata nanti umur kita Pak ya, walaupun sudah tua sekarang, gigi sudah tidak ada, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata umur kita 33 tahun. Itu umur penduduk ahli surga. Semua kita rata-rata umurnya nanti akan muda kembali. Kata ulama, rata-rata umur penduduk surga itu 33 tahun. Ya, makin muda. Maka bapak-bapak nanti akan kembali muda lagi. Ibu-ibu juga akan kembali muda. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam basyir, memberikan kabar gembira. Orang beriman, beramal soleh, ya, akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunannya terbuat dari emas. Makanannya tidak ada yang membuat kita sakit perut. Kalau makanan di dunia ini kadang-kadang membuat kita sakit perut, terlalu banyak cabai sakit perut. Kalau makanan surga tidak ada yang jadi penyakit. Minuman surga tidak ada yang jadi penyakit. Di surga kita boleh minum minuman keras amal. Di surga kita boleh minum minuman keras. Tetapi di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang minum minuman keras di dunia ini, nanti di surga dia diharamkan untuk minum minuman keras. Ya. Kemudian wanita-wanita surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dengan hurul ain. Dia kalau minum itu, ya, air itu mengalir itu dilihatnya kelihatan saking cantiknya. Ya, tapi ibu-ibu nanti akan lebih cantik dari bidadari. Kalau masuk neraka, alhamdulillah. Kata baginda Rasul memperingatkan perempuan, nasihat untuk perempuan. Aksarun nisa, kebanyakan perempuan itu jatuh di sirat, jatuh dari titik menuju surga itu disebabkan karena 5 hal. Banyak perempuan jatuh dari sirat itu, ya, disebabkan karena 5 hal. Pertama, lisanuha, kata baginda Rasul. Perempuan itu banyak masuk neraka itu karena tidak pandai menjaga lisan. Ingin begini terus, ya. Kalau bicaranya yang bagus datangkan pahala. Tapi kalau gosip, fitnah, ghibah, namimah, nah ini yang mendatangkan dosa-dosa. Orang berghibah itu sama artinya apa? Kebaikan kita oper kepada orang yang kita ghibah. Kenapa orang berghibah itu diumpamakan seperti memakan daging bangkai saudaranya? Karena dia memberikan pahalanya kepada orang yang dighibah. Maka perempuan kenapa banyak masuk neraka? Pertama karena lisannya. Kalau ibu-ibu pandai jaga lisan, aman. Ya, kalaupun berbicara yang baik, jangan suka memfitnah, jangan suka berghibah, jangan suka namimah, mengadu domba, aman. Kata baginda Rasul yang kedua, ulama menyimpulkan kenapa perempuan banyak masuk neraka. Yang kedua setelah lisanuha adalah libasuha. Apa libas itu? Pakaiannya. Ibu-ibu kalau sudah masalah pakaian itu yang penting keren, walaupun tidak menutup aurat. Banyak perempuan masuk neraka karena libas, pakaian. Pakaiannya itu tidak dijaga, ya. Aurat perempuan semuanya kecuali muka dan telapak
Nah, itu aurat perempuan. Itu yang harus dijaga. Maka kenapa banyak perempuan masuk neraka? Karena tidak menutup aurat, karena tidak menggunakan pakaian syar'i. Itu penyebabnya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka, zinatuha, perhiasannya. Kalau sudah berhias, ya kadang-kadang berlebihan. Mukanya putih, bibirnya merah, lehernya hitam, persis kayak bendera Mesir. Ya, ibu-ibu. Mukanya luar biasa putih, bibirnya merah, tapi lihat lehernya hitam, beda. Ya, zinatuha, perhiasan yang berlebihan. Perhiasan yang berlebihan. Ibu-ibu boleh berhias kalau di depan suami, silakan berhias seindah-indah mungkin. Tapi kalau sudah di luar jangan berlebihan, sekedar saja. Ya. Ibasuha wa lisanuha wa zinatuha. Kemudian banyak perempuan masuk neraka juga karena tidak taat kepada suaminya. Ya. Tidak taat kepada suaminya. Suami, ya kata baginda Rasul, kalau boleh aku perintahkan perempuan boleh sujud kepada makhluk, pasti aku perintahkan istri akan sujud kepada suaminya. Karena suami tanggung jawabnya besar. Dia yang menanggung ibu-ibu nanti di hari kiamat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan lagi kepada kita di dalam sebuah hadis yang tutup dengan hadis ini, ya. Dan ada nanti penceramah yang lain. Saya hati zaman ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku, kita umat Islam. Akan datang satu masa kepada umatku, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Mereka sangat cinta kepada 5 hal dan melupakan 5 hal. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku nanti sangat cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Saking cintanya dunia, dia kumpulkan segala sesuatu tanpa bertanya apakah halal atau tidak, baik atau tidak. Yang penting dia kaya, yang penting dia hebat di dunia, tidak peduli halal haram. Wa yansawna al-akhirat, tetapi dia lupa ada kehidupan akhirat yang kekal. Dunia dia cinta seakan-akan akan hidup selamanya, lupa bahwa ada kehidupan akhirat yang kekal. Wa yuhibbunal hayat wa yansawna al-maut. Umatku banyak suka hidup tetapi lupa ada masanya berhenti dari kehidupan dunia. Ada masanya kita akan meninggal dunia. Maka buatlah cerita yang bagus. Jangan buat cerita yang jelek selama kita hidup ini, karena orang akan mengenang. Manusia mati meninggalkan nama. Kalau kita perangnya di dunia pencuri, penipu, pembohong, orang bercerita bahaya. Ya, maka buat sejarah yang bagus. Wa yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Umatku sangat cinta mengumpulkan harta, tetapi mereka lupa harta itu akan dihisab nanti di hari kiamat. Wa yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur, kata baginda Rasul. Umatku sangat cinta tinggal di istana, di rumah yang mewah bertingkat, tetapi kadang-kadang mereka lupa ada kubur yang sangat sempit untuk ditinggali lebih lama daripada di dunia. Wa yuhibbunal makhluk wa yansawna al-khaliq. Umatku akhir zaman lebih cinta kepada makhluk, cinta kepada mobil, rumah, keluarga, harta, sawah, walet, tetapi dia lupa siapa yang menciptakan semua itu. Itulah umat akhir zaman yang diperingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini kita kembali untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebih lunas mohon maaf. Assalamualaikum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah